Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching untuk supervisi akademik. Adapun anggota kami, saya Ibu Kasmawati dari UPT STN 187 Pindrang, calon guru penggerak angkatan 9. saya Namira SSPD dari UPT SMP Negeri 3 Pindrang, calon guru penggerak angkatan 9. Saya Jumiarti, asal sekolah UPT SMK Negeri 3 Pindrang, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, kami akan menampilkan video praktik supervisor dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jumiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Namira. Gimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat juga ya. Iya. Semoga kita tetap semangat, Bu ya. Iya betul, Bu. Oh, baik Bu Jumiati, mohon maaf ya Bu ya, saya mengundang Ibu datang ke sini untuk membicarakan terkait sharing kita tentang rubrik penilaian dalam sesi coachingnya nanti. Iya ya Bu. Iya. Bagaimana Bu, siap Bu? Iya, insya Allah siap. Saya ingin rubrik penilaian coaching saya nantinya yang saya lakukan dengan Ibu Kasma lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana tingkat keberhasilan saya nantinya ketika bisa menggali potensi yang ada pada diri Ibu Kasma sebagai coach saya. Misalnya nih, tingkat keberhasilan saya mengcoach Bu Kasma ketika Bu Kasma itu mampu mengembangkan ide-ide kreatifnya, bisa melaksanakan rencana aksi nyatanya, serta bagaimana nantinya Bu Kasma bisa mengatasi permasalahannya pada saat melaksanakan rencana aksi tersebut. Seperti itu Bu. Iya, luar biasa sekali Bu ya, keren Bu. Jadi pada saat sesi coaching nanti Ibu Jumiati kan sebagai coachnya nih. Iya, kira-kira gimana Bu caranya supaya jadi coach yang profesional? Dari kan ada kompetensi yang harus kita kembangkan. Nah, betul. Dari beberapa kompetensi melakukan sesi coaching itu Bu, kira-kira menurut Ibu Jumiati kompetensi mana yang harus nih untuk dikembangkan oleh Ibu Jumiati sendiri? Iya, begini Bu Namira. Di sini saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya saya dapat menggiring pertanyaan tersebut kepada coach saya supaya bisa mampu menggali potensi dirinya. Ya, agar Bu Kasma ini nanti bisa menggali potensi dirinya, Bu. Seperti itu Bu Namira. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu Jumiati ya akan mencoba untuk meningkatkan kompetensinya di bidang memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Bagus sekali ya, karena dengan memberikan pertanyaan berbobot itu otomatis kita mampu untuk menggali stimulus atau respon dari coach kita ya, untuk menggali potensi dirinya. Iya betul Bu. Iya, di sini pada sesi coachingnya nanti nih Bu, apa yang ingin Ibu observasi di sini Bu? Observasi. Oh iya, begini Bu Namira. Di sini mungkin saya akan kompetensi yang ingin saya observasi di sini adalah bagian identifikasi, karena saya merasa terkadang saya bingung di sini dalam menentukan kata kunci pada saat identifikasi. Seperti itu Bu. Iya, berarti di bagian identifikasi ya dalam hal menentukan apa sih kata kunci yang diucapkan oleh coachingnya nanti ya. Iya betul. Oh iya, bagus sekali Bu. Jadi semoga sesi coachingnya nanti Bu benar-benar bisa berjalan dengan lancar dan Ibu mampu menggiring ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggiring potensi dari coach kita Bu ya. Jadi indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Ibu Jumiati sebagai coach bagaimana Bu? Seperti ini Bu Namira, sedikit saya jelaskan. Di sini saya dapat menggali potensi coach saya dengan indikatornya, yaitu coach bisa mengeluarkan solusi dari permasalahan yang dihadapi.
Kemudian coach saya ini semoga dapat menentukan aksi dari solusi tersebut, dan coach saya ini dapat mengidentifikasi masalah dan solusi yang akan dibuat, agar coach saya ini dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Seperti itu Bu Namira. Iya, bagus sekali ya Bu. Jadi sebelum Ibu Jumriati memulai coachingnya, saya perlihatkan dulu ya Bu ya rubrik latihannya nanti. Iya Bu. Nah di sini ada mendengarkan ya. Jadi ada kriterianya Bu ya. Ada mendengar aktif, ada pertanyaan berbobot, dan ada memberdayakan coaching. Nah, namun tadi dari percakapan awal kita bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan itu adalah pertanyaan berbobot. Iya betul. Ya, berarti mendengar aktif dengan memberdayakan coaching pasti sudah bisa Bu ya. Iya, Jadi semoga, Bu, ya. iya, jadi semoga dalam sesi coachingnya nanti yang diasah di sini adalah pertanyaan berbobotnya ya Bu ya. Betul. Iya, jadi seperti ini bisa nanti dijadikan pedoman Bu ya. Iya betul Bu. Iya. Baik, kalau begitu karena kita dibatasi waktu juga Bu, jadi Iya, silahkan melakukan sesi coachingnya bersama coachingnya, dan saya doakan semoga sukses. Iya, makasih Bu Iya. atas arahannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kasma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Kasma? Alhamdulillah sangat baik, sehat, dan pastinya semangat. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa Bu Iya, ya. alhamdulillah. Begini Bu Kasma, beberapa hari belakang ini saya perhatikan Bu Kasma sedikit termenung. Iya. Kira-kira nih Bu Kasma ada permasalahan apa nih Bu Kasma? Ya, betul sekali Bu. Akhir-akhir ini saya memikirkan sesuatu hal yang berkaitan dengan kelas saya, yaitu motivasi siswa saya itu bagaimana caranya saya mampu menemukan solusi agar mampu meningkatkan motivasi belajar siswa saya di kelas nantinya. Jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini itu terkait dengan bagaimana permasalahannya tadi Bu Kasma ya. Ada lagi tidak Bu selain meningkatkan belajar anak peserta didik Bu Kasma tadi? Ada lagi tidak yang menjadi masalah? Selain itu yang menjadi masalah dalam hal ini Bu, yaitu bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut itu kepada orang tua ya. Nah dalam hal ini komunikasi antara kedua orang guru dengan orang tua itu memang harus berkesinambungan ya, saling koneksi dan saling mempunyai komunikasi yang baik, karena kalau hal itu yang kurang berarti juga sangat sulit untuk mampu meningkatkan motivasi belajar seorang siswa. Dari penjelasan Bu Kasma tadi sudah nampak strategi yang akan dilakukan oleh Bu Kasma nih terkait permasalahan Bu Kasma tadinya. Bisa tidak dijelaskan lebih jauh lagi Bu Kasma terkait strategi apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Kasma dalam meningkatkan minat belajar peserta di Bu Kasma? Tentunya ada strategi yang ingin saya lakukan dan sudah saya terapkan, tapi namun belum sepenuhnya ya Bu. Selama ini saya melakukan sebuah strategi, yaitu pertama menggunakan komunikasi yang baik antara rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, kemudian orang tua siswa, dan bagaimana melakukan pembimbingan terkhusus kepada siswa saya yang motivasi pelajarnya itu masih kurang ya. Nah, jadi komunikasi yang harus saya perbaiki dulu, kemudian bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik saya, kemudian mampu melihat kelemahan apa yang dimiliki siswa saya, sehingga dia memiliki kurangnya motivasi dalam diri mereka. Biasa Bu ya, yang saya dengarkan tadi dari penjelasan Bu Kasma. Nah Bu Kasma nih kira-kira dalam menjalankan strategi tadi Bu Kasma ini, apa yang menjadi kekuatan Bu Kasma nih sehingga strategi tadi itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan Bu Kasma? Baik, yang menjadi kekuatan dalam diri saya itu saya mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya mampu berkolaborasi dengan peserta didik saya, kemudian berkolaborasi dengan lingkungan sekitar. Namun dalam hal ini saya harus memperbaiki
bagaimana kolaborasi baik dengan orang tua siswa Bu ya. Nah, itu juga merupakan peran penting dalam sebuah tujuan yang akan kita capai, yaitu menciptakan motivasi belajar baik pada siswa kita atau meningkatkan motivasi belajar mereka. Betul sekali Bu ya. Penjelasan yang dijelaskan tadi oleh Bu Kasma sangat luar biasa. Nah Bu Kasma nih, dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bu Kasma sekarang sudah berada di posisi mana nih Bu Kasma? Ya, dari posisi skala 1 sampai 10 itu alhamdulillah kalau saya bisa prediksi dalam diri saya itu saya sudah berada di posisi 8 ya Bu. Nah, namun saya harus mengembangkan hal tersebut menjadi sampai nilai 10 kalau bisa ya Bu. Ya, insya Allah. Kira-kira Bu, dari tadi nih penjelasan Ibu Kasma masih berada di posisi 8. Kira-kira Bu Kasma apa nih hambatannya, dan kemudian dari hambatan tersebut apa kira-kira yang akan menjadi solusi ke depannya agar Bu Kasma ini bisa nih dari angka 8 bisa langsung jadi ke angka 10 Bu Kasma seperti Iya. Dan selama ini setelah saya mengamati selama saya menjadi seorang pendidik itu yang menjadi hambatan buat saya itu adalah orang tua yang benar-benar acuh tak acuh kepada anaknya ya. Artinya dia orang tua masing-masing sibuk, akhirnya kesibukannya itu lupa akan bagaimana perannya orang tua dalam mendidik seorang anak. Nah di sini dibutuhkan adanya komunikasi, kemudian bagaimana hubungan antara kerjasama yang baik itu antara orang tua dengan guru, karena jangan sampai hanya dilimpahkan kepada guru saja, namun perannya orang tua juga dalam mendidik anak itu kurang ya. Jadi di sini kemarin pengalaman saya Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya melakukan segala strategi, metode apapun yang saya lakukan, namun dalam hal ini satu yang menjadi kendala buat saya itu orang tua yang benar-benar tidak ada perhatian kepada anaknya. Artinya dia melimpahkan penuh kepada seorang guru. Itu yang menjadi hambatan buat saya. Terus dari hambatan tadi Bu, kira-kira nih apa solusi atau strateginya untuk bagaimana supaya orang tua itu bisa lebih peduli lagi dengan pendidikan anaknya, jangan hanya sekedar apalagi namanya ya, betul-betul mengharap dari guru di sekolah seperti itu Bu. Kira-kira bagaimana? Baik, ada beberapa metode yang saya lakukan dan saya terapkan itu. Yang pertama, setelah melalui pesan pribadi itu bisa merupakan metode buat saya yang saya lakukan, namun ada yang merespon, ada yang tidak. Dan setelah orang tua yang tidak merespon itu, saya menyurat kepada mereka untuk kehadirannya, membicarakan tentang anak kita secara pribadi ya. Ini dari hati ke hati antara orang tua dengan guru. Dan melalui surat undangan itu, alhamdulillah ada yang memenuhi undangannya dan ada juga yang masih kurang merespon. Saya lihat, saya perhatikan. Jadi melalui undangan itu tadi nantinya saya meluaskan semua apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi solusi untuk kedepannya kita dalam meningkatkan motivasi siswa kita atau sebagai anaknya. Jadi betul Bu ya, apa yang dilakukan sudah sangat luar biasa Bu. Dari apa yang dijelaskan tadi Bu Kasma, kira-kira ini apa komitmennya nih Bu Kasma dalam menjalankan tadi rencananya Bu Kasma? Iya, komitmen saya yaitu pertama itu adalah perbaiki hubungan komunikasi yang baik dengan rekan sejawat, kepala sekolah, siswa dan juga orang tua. Terlebih ini orang tua dengan seorang guru itu harus ada kerjasama yang baik ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bagaimana kolaborasi antara keduanya sehingga mampu menciptakan ruang lingkup yang nyaman buat siswa peserta didik kita, sehingga mereka mampu benar-benar termotivasi dalam hal dunia pendidikan atau ini belajar ya. Dia mampu meningkatkan tingkat bagaimana kita mau belajar, motivasinya untuk belajar, untuk mengetahui yang lebih banyak lagi.
sudah sangat luar biasa Bu ya, alhamdulillah. Tadi Bu Kasma sudah menjelaskan komitmennya apa dan sampai betul-betul menjelaskan ke saya nih siapa yang akan membantu Bu Kasma dalam menjalankan komitmen Bu Kasma tadi terkait kepala sekolah, rekan sejawat sampai orang tua siswa Bu. Sekarang satu pertanyaan Bu Kasma, kira-kira nih yang terakhir dari saya, bagaimana langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Kasma agar orang tua peserta didik Bu Kasma ini tetap konsisten nantinya dalam memperhatikan anaknya seperti itu Bu. Langkah tindak lanjut yang akan saya ambil itu yang pertama itu harus mulai dari diri saya dulu Bu. Artinya cermin sosok seorang guru itu adalah menjadi seorang teladan sehingga orang tua juga mampu, seperti ini gurunya ya, ini guru yang akan membimbing anak saya. Setelah itu saya menciptakan kolaborasi kemudian kerjasama yang baik nantinya dan menerapkan hal-hal yang memang mampu membantu saya untuk bekerja sama dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kita. Ya, sangat luar biasa apa yang dipaparkan oleh Ibu Kasma tadi, karena ngomong-ngomong nih waktu yang membatasi kita Bu Kasma, ini sudah sore ini Bu Kasma ya. Terima kasih atas waktu luangnya Bu Kasma nih di sini. Semoga nantinya apa yang diharapkan oleh Bu Kasma dan solusi dari permasalahan Bu Kasma ini bisa diterapkan dan dijalankan dengan baik. Terima kasih Bu Kasma untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pertanyaan yang diberikan sangat membantu saya dalam menemukan solusi dan masalah saya. Terima kasih Bu Kasma. Baik Bu Jumriati, bagaimana tadi Bu sesi coachingnya? Wah, saya lihat tuh luar biasa sekali cara Ibu memberikan pertanyaan. Iya, alhamdulillah Bu berjalan dengan baik dan coach saya juga alhamdulillah sangat luar biasa, sudah bisa menjalankan sesuai dengan rencananya seperti itu dengan merah. Sekali Bu. Nah tadi dari awal kita bicara sebelum coaching dari pra-supervisi kemarin, Ibu Jumriati sudah mampu untuk memberikan pertanyaan berbobot ya. Namun di sini tetap ada kompetensi yang harus dikembangkan lagi. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Iya. Alhamdulillah ya, sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur, wawasan ya, kemudian saya sebagai coach juga nantinya bisa menambah ilmu sebagai bekal saya menjadi coach yang profesional. Seperti itu Bu Namira. Nah, jadi Bu Jumriati sudah melaksanakan ya coachingnya dengan sangat baik sesuai dengan teknik Tirta, yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan baik ya Bu ya. Iya betul. Dan di sini kan ada catatan hasil observasi dengan meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Nah, menurut Bu Jumriati kompetensi apa lagi yang bisa dikembangkan Bu selain tadi pertanyaan yang berbobot? Masih adakah atau ada tambahan Bu Jum? Ya baik Bu Namira, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu semoga saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang mampu mengiring coach saya dapat menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang sedang coach hadapi, seperti itu Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Jadi selama sesi coachingnya tadi tuh saya sudah bilang, wah luar biasa sekali nih Bu Jumriati sudah mulai memperlihatkan potensinya dalam mengembangkan pertanyaan berbobotnya dan mampu menggiring coachingnya tadi Bu dalam menggali potensi dirinya dan memunculkan ide-ide kreatifnya ataupun pendapat-pendapat yang bersifat intelektual. Itu sangat sudah luar biasa sekali Bu. Nah baik Bu, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kita akhiri pertemuan kita ini dan semoga selanjutnya pada saat melakukan sesi coaching Ibu Jumriati mampu mempersembahkan yang terbaik lagi. Amin. Terima kasih Bu Namira atas arahannya. Insya Allah saya akan mengaplikasikannya dengan baik. Oke, terima kasih. Terima kasih.